Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita Yesus Kristus selalu menaungi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan pada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan, Tuhan sudah lebih mengerti apapun yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, landasan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setiap orang beriman tentu sangat akrab dengan yang namanya doa. Tentu doa dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi hidup yang dialami dan dihadapi. Saat bangun pagi hari berdoa, saat makan juga berdoa, dan saat mau tidur juga berdoa. Itulah aktivitas setiap hari dari setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Pada sisi lain ada juga yang berdoa memohon untuk kebutuhan perlindungan, kelepasan, berkat, ucapan syukur, syafaat dan lain sebagainya. Selain secara pribadi berdoa, namun tidak sedikit dari orang percaya yang meminta dukungan doa dari anggota tubuh Kristus lainnya. Bahkan ada pula yang meminta didoakan oleh Bapak Rohani, Gembala, ataupun Pendeta. Semua itu tidaklah salah dan memang sudah seharusnya setiap orang percaya dipanggil untuk saling mendoakan. Semua aktivitas atau kegiatan doa yang telah saya paparkan di atas, tujuannya ialah supaya doa-doanya membawa berkat atau menghadirkan kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Oleh darah anak domba Allah, kita memiliki atau diberi akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah berdiam dalam segala kemuliaan, kemegahan, dan kuasanya. Pertanyaan penting untuk kita renungkan ialah apa dan bagaimana rahasia doa yang membawa berkat bagi hidup kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16, maka ada beberapa rahasia doa yang membawa berkat bagi kita, yaitu memiliki sikap hati yang terbuka kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16 ditegaskan bahwa, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dosa harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan, ketetapan dan perundang-undangan yang dibuat oleh Allah. Dengan demikian maka jelaslah bahwa dosa itu menjadi penghalang berkat bagi kita. Oleh karena itu penghalang berkat itu harus kita singkirkan. Caranya yaitu dengan rendah hati mengakui kepada Tuhan dan terbuka kepada orang yang tepat terkait dengan dosa itu. Pengakuan menjadi awal dari pemulihan mengalami berkat dari Tuhan. Jadi, doa yang membawa berkat adalah dengan menyelesaikan dosa terlebih dahulu. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menegaskan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu.
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Memiliki sikap hati yang tulus untuk saling mendoakan. Setelah dosa diakui dan dibereskan di hadapan Tuhan dan kepada orang yang tepat. Maka yang kedua ialah memiliki sikap hati yang tulus untuk saling mendoakan. Di sini bukan lagi waktu dipakai untuk saling menghakimi dan menyebarkan aib atau dosa seseorang. Firman Tuhan menegaskan dalam Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi, "Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Pada bagian ini kita harus memahami bahwa doa yang tulus pasti membawa berkat ganda, yaitu sembuh secara rohani, dosanya diampuni, relasinya dengan Tuhan dipulihkan, dan juga relasinya dengan diri sendiri dipulihkan. Serta ia pun sembuh dari sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa itu. Ketika kita taat mengikuti perintah Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan membereskan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita taat mengikuti perintah-Nya. Doakanlah orang-orang yang membutuhkan dukungan doa dalam ketulusan hati, maka Tuhan akan memberikan dan mencurahkan berkat gandanya bagi kita. Memiliki sikap hati yang beriman kepada kuasa, otoritas, dan kedaulatan Tuhan. Pada saat kita berdoa, maka kita harus berdoa dalam iman yang mengakui kuasa, otoritas, dan kedaulatan Tuhan untuk melakukan hal yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Artinya doa yang membawa berkat adalah doa yang mengakui supremasi Allah secara penuh dan total dalam hidup kita. Yakobus dalam pimpinan Roh Kudus menegaskan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan biarkan kedagingan kita terlibat apalagi mendominasi doa-doa kita. Tetapi biarkan Roh Kudus berkarya secara leluasa dan mendominasi doa-doa kita. Maka doa-doa kita pasti membawa berkat ganda dari Allah bagi hidup kita. Firman Tuhan menegaskan demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakinlah dengan apa yang didoakan, percaya sepenuhnya bahwa doa yang dinaikkan akan membawa pengaruh kepada kehidupan kita. Jangan bimbang dan jangan ragu, sebab tertulis dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita berdoa maka baiklah kita memiliki sikap hati yang terbuka kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Memiliki sikap hati yang tulus untuk saling mendoakan. Memiliki sikap hati yang beriman kepada kuasa, otoritas, dan kedaulatan Tuhan. Supaya doa kita membawa berkat atau menghadirkan kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Oleh darah anak domba Allah, kita memiliki atau diberi akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah berdiam dalam segala kemuliaan, kemegahan, dan kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya lawatan Tuhan selalu menaungi kita sepanjang hari ini dan apapun yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau terus belajar dan memahami firman-Mu. Firman-Mu lah yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang telah mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Kami ingin penyertaan-Mu selalu menaungi kami di sepanjang hari ini, agar kami tidak tersesat dan mengikuti dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami agar kami tetap teguh dan kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, sehingga Engkau masih boleh memberikan kami nafas kehidupan kepada kami. Kami akan pergunakan untuk segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam telah kami lewati. Sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu selalu menaungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada hari ini hamba mau berdoa untuk saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Jika saat ini mereka mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah Engkau yang memberi jalan keluar. Segala kebutuhan ekonomi mereka Tuhan jamah Tuhan cukupkan dan memberkati perekonomian mereka. Ajar kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati selalu kehidupan kami ya Tuhan. Berkati daerah tempat tinggal kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Semoga semuanya selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan-Mu Engkau yang menolong dan menyelesaikannya bagi kami. Karena kami adalah manusia yang lemah dan hanya berharap pada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami alasan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.